alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama yang pelungguh ta'zimi, muliakan dan doakan Al-Mukarram Ganda Dua Guru Haji Kasbul Anwar hafizahullahu ta'ala dan sahibul majlis akhina Al-Ustaz Muhammad Al-Hariri hafizahullahu ta'ala, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak kandung, bapak RT yang sempat hadirin wal hadirat sami jamaah majelis zikir dan majelis ilmu hafizahumullahu ta'ala. Sebelum yang pelungguh lanjutan muzakarah yang pelungguh pada malam hari ini, dapat pengiring awali dengan kita sama-sama membaca sholatul nahdlatain yang diawali dengan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لصاحب الحزب والطريقة مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ والمرود حجي محمد زين الدين ابن عبد المجيد الأنفلاني المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدنا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Kemudian suratul Fatihah kita hadirkan sifat almarhum Pak Tuan Tuan Guru Haji Ahmad Mawardi, Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi, Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi, Tuan Guru Haji Abdul Sattar Al-Khalidi, Datuk Khalidi, Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz, Tuan Guru Haji Muhammad Rais, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Soleh, Tuan Guru Haji Muhammad Soleh, Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali, kemudian Tuan Guru Haji Umar ila bidayah silsilah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam pengiring berhadir suratul Fatihah juga Syekhul Majlis Tuan Guru Haji Kasbul Anwar dan Sohibul Majlis, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, pemeliharaan, ilmu panjang, ilmu barokah, selalu dalam lindungan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala, bencana, musibah dan apa yang jadi hajat, niat, cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula untuk tiang pelungguh dengan harapan doa yang sama. Lahuma wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا
والحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تلهم بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تلهم بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تلهم بركة علمه مني. Oke, salam jamaah dalam pengirim firman pengajian yang belum pada malam hari ini langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kanda Tuan Guru Haji Kasbul Anwar. Waktu dan tempat dari kawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah القائم بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرجه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر حفاظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan muliakan, ikhwani fillah, para tuan guru, para asatiz, para ustazah, para tokoh, para sepuh, para kiai, para penghulu, bapak-bapak kepala lingkungan RT RW, hadirin dan hadirat jemaah kaum muslimin muslimat, majelis ilmu dan majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kudrat dan iradatnya yang pelungguh kepican kepada Malik malam ini dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam, dan mudah-mudahan munas dari sedar Allah. Mudah-mudahan setiap nikmat ini, terutama nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngiring bersyukur dalam makna syukur yang paling agung, paling dalam, yakni ngiring ingat, iling-iling dalam bahasa Sasak. Iling ingat bahwa segala yang kita miliki ini adalah miliknya Allah, datangnya dari Allah, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dalam sebuah hadis yang lupa ini, hadisnya disebutkan oleh siapa, tapi disebutkan riwayat aslinya saya lupa, tapi disebutkan di dalam kitab yang kita lupa. Ada ikul haqaiq Imam Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi. Beliau menyebut sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bermalik dalam hadis qudsi ini, idza dzakartani syakartani. Itu firman Allah. Tapi maknanya, lamun mengingat pojok aku, malik Allah Ta'ala, idza dzakartani, kalau engkau mengingatku, berzikir kepadaku, syakartani, maka engkau telah bersyukur kepadaku. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Hadaikul Haqaiq. Maka menurut para ahli tasawuf, ya hakikat paling tinggi daripada syukur itu ya berzikir kepada Allah, ingat. Maka kalau ingat ni apa jaruan nikmat, apa jaruan berdoa ini, kan ingat kepada sida Allah, itulah hakikat kesyukuran. Sehingga ya kebalas sedekah, tidak bisa.
Bahkan ketika kita bersyukur pun itu kan datangnya dari Allah. Bahkan kita berzikir pun itu datangnya dari Allah. Maka syukurlah yang peluluh. Ada tetap mengiring ingat lamun ini ketikan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa para ulama lamun milih kita di posisi di hadapan Allah, seberapa tingginya derajatmu di hadapan Allah, lihatlah seberapa sering engkau berzikir kepada Allah. Pengiring sermina berempir posisi zikir. Kalau zikirnya hanya sekedar di mulut, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala memang tidak pernah lupa. Tapi seperti itu pula mungkin posisi kita di hadapan Allah tidak terlalu signifikan hingga semena saja. Maka tugas yang peluluh sebagai hamba yang ingin kembali kepada Allah, ya tetap berajah, ya tetap latih diri supaya bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam makna yang paling agung. Sampun nang matur lain. Lamun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ulang kembali. Beliau membagi zikirnya menjadi 4. Yang pertama keparanaran zikir qaflah. Zikir tapi lalu. Makna zikir kadulisannya tetapi hatinya lalai dari Allah. Di atasnya lagi keparanaran zikir yaqdhah. Zikirnya dengan lisan, hatinya sudah mulai sadar. Di atasnya lagi ada keparanaran zikir khudur. Zikir dan hatinya sudah mulai merasa hadir bersama Allah, memahami, merasakan, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kehendaknya, dengan kudratnya, dengan nikmatnya. Karena sesungguhnya yang peluluh ini kan terlepas dari nikmat Allah. Contohnya untuk seirut ini berasal dari sifat Allah hayat. Kalau itu terputus ketersambungan itu, maka matilah kita. Maka lalu bukti bahwa kita tidak pernah terputus dari Allah, dari kudrat dan iradat Allah. Manakala belum masih irut doang cukup jadi bukti. Nah, orang yang berzikir tahap ketelu niki dengan zikir dia rasakan itu ketersambungannya dengan Allah, bahwa itu punya berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat hayat di awal sehingga tahu diri. Nah, apakah sudah sempurna ini? Belum sempurna. Paling tinggi itu namanya zikir ghaibiyah. Zikir yang manakala dia berzikir sudah tidak ingat apapun. Dia mengingat, dia ingat diri, dia ingat apapun. Bahkan lafaz zikirnya pun dia lupa. Saking ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terparang tanah fillah. Nah, bahasa beliau lamun wahini dijan zikir, kakak jak zikir paling rendah. Zikir kadu lisan doa. Ini lebih itu lebih baik. Teruslah berzikir dengan zikir kita yang penuh kepura-puraan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat, terkican, terpelangan, terpetai. Karena tiang pelunggu jadi berdua daya upaya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih mulia. Tidak diri itu jadi mulia ditaruh kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan zikir kita ini mungkin masih zikir qaflah, terus sangat baik. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan rahmatnya berkehendak kepada zikir. Makin nikmat zikir, makin naik sampai kepada puncak zikir. Intinya adalah tengiring melaksanakan perintah nenek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Tapi makna wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Seolah-olah makna ayat ini seolah-olah adalah nanti kenapa disebut di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala secara isyarat ingin menyatakan kepada kita ini namanya tafsir bil isyarat. Tafsir isyarat, tafsir bil isyarat, tafsir isyarat, tafsir sufi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dengan saya beriman. Namun mula tentu beriman, namun mula tentu yakin, namun mula tentu sadar untuk disida Allah, maka engkau akan berzikir kepada Allah. Maka
ukuran keimanan suku-suku dengan ukuran seberapa banyak dia zikirnya kepada Allah, seberapa dalam zikirnya kepada Allah. Itulah ukuran keimanan kita. Maka cek diri teman-teman. Jilo ini mau dindang diri teman. Evaluasi diri. Hari ini mana lebih banyak? Zikir kepada Allah atau lebih banyak scroll HP, TikTok, Facebook dan lain sebagainya? Atau lebih banyak, mohon maaf, lebih banyak lalai kepada Allah? Kalau ternyata lebih banyak lalainya kepada Allah daripada zikirnya, berarti masih bawa lagi iman. Maka harus diperbaiki. Tapi kalau hari ini terasa banyak sekali zikirnya, maka bersyukurlah, jangan sombong bahwa zikir itu pun datangnya dari Allah. Mulai ma'ruf tingkatan malik. Namun lemaru ternyata lebih bawaan malik. Mulai yang iman yazidu wa yanqus. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Wah terkalah, wah menang. Bek-bek, sepentingnya lalu. Nah inilah, maka zikir itulah puncak daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul malam ini, mudah-mudahan di sini kita akan sekedik wayang bisa. Mudah-mudahan hati kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, pengiring lanjutan ini kajian sekira. Ya, dan yang perlu ingatkan dulu sebelum terlanjutan ini, yang ingatkan dulu. Awak kemudian mangkin ini sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini biasa tanu. Biasanya deputi tingkat si batu. Zulhijjah tingkat si batu. Kembali itu ngorban. Atau Muharram tingkat si batu. Rame-rame itu puasa Asyura. Bulan Rabiul Awal Maulid. Bulan Rajab Isra Mi'raj. Bulan Ramadan, apalagi paling ramai bulan Ramadan. Tapi kita lupa bahwa Dzulqa'dah ini bulan yang mulia ya. Kan jadi yang mereka Allah dalam Quran, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Nanti makna sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun menurut Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak daripada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan yang kita kenal dengan nama hurum. Nah itu dengan hurum, bulan haram. Maka coba tindak ini. Lalu ke Mekah. Mekah ini kan tanah haram para Arab, tanah haram Mekah, Arab tanah haram Madinah. Setiap dengan saya lumbar lalu ke Mekah, entah haji maupun umrah, pengaji mesti dengar. Nabi untuk pengaji ingat lalu ke tanah haram. Tanah haram menumut sembahyang atau gawe ibadah tuh ratusan ribu lipat pahala kan. Buat sekali sembahyang oleh Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Lalu jangan lupa marah ente sak dosa marante sak pahala niki berlipat ganda, menulah dosa berlipat ganda. Namun lekat sekali ke Masjidil Haram 4 kali, semakan itu 1 siu kali lekat lete jangan pembikir. Itu juga dan ngerinya lagi. Ini bahasa guru tiang Syekh Mustafa Ibn Al-Juzayyan At-Tilmisan. Beliau membawa sebalik ketika yang ngaji tafsir di beliau itu. Ketika beliau mentafsirkan ayat yang mengatakan wa may yurid fihi bi ilhadin nudullin nudikhu min adzabin alim. Nanti kena saya wa may yurid, apa kena yurid milih. Saya sekedar milih itu di tanah haram sana. Milih gawe lengi, gawe zalim. Nudikhu min adzabin alim. Kami akan memberikan dia rasa. Rasa milik Allah Ta'ala. Rasa azab yang sangat pedih. Maka bahasa beliau namun lihat tanah halal sekali kita berniat tegawe lengi mau burung tegawe arah niat kepada jadi menulis tuan setia dia seher dan depan gitu kan wajah berniat ya seher lagu burung seher. Maka bahasa para ulama itu tidak mendapatkan dosa malah mau pahala sikit tembek saya ngajak burung gawe dosa berarti sholat langsung lagu burung gawe dosa. Itu di sini lagu-lagu tanah haram berdasarkan ayat sabar. Bahasa beliau Syekh Mustafa. Anda berniat sekedar meli doang, meli gawe lengi doang,
langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan tauk. Tauk senun kepada dalam tauk haram. Ternyata saya lupa tindak nu tauk haram. Ternyata selain tauk haram, ara endah dicek si nenek waktu haram. Nanti kena haram mulia tu. Waktu mulia. Ara tanah haram atau tanah mulia, tanah suci. Ara waktu suci, waktu mulia. Baik. Minha arba'atun turun semua. Jadi kalau tanah haram yang bisa merasakan nikmatnya tanah haram, orang-orang yang sudah pergi ke sana dengan sewajib itu. Lemun waktu haram, bayar waktu haram 4 bulan haram itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4. Itu juga haram. Ada sebutan. Haram masih sebutan. Lamun tanah tu Masjidil Haram, tanah haram, niki ada di seluruh dunia tanpa terkecuali dia tahu namun update bulan itu waktunya yang haram. Kalau di sana tanahnya yang haram. Kalau ini waktu. Tapi sama-sama haram dan sama-sama menyebut kezaliman. Baru di dalam ayat sama tersebut baru wa may yurid fihi bi ilhadin dzulmin sayyi gawi zalim langsung dican azab sini tanah haram. Jangan-jangan waktu haram mendah seperti itu. Dan ingat kita sedang berada di bulan yang haram. Maka di bulan haram ini di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Sama-sama menyebut zalim tapi bentuknya berbeda. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ngendek zalimi diri lamun memberikan bulan semua. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa ini sama-sama haram. Bedanya itu tanah tahu haram. Kalau ini bulannya, waktunya yang haram. Kalau kembali dia telah hilang. Di Mekah je dia terbarak si tuan guru selalu haji. Kadang tu dia terbani kan. Bani gawe lagi ke tanah haram. Ada menu yang datang di baik kerja. Nabi ada waktu haram. Kenapa? Siapa yang membuat tanah itu menjadi haram, tanah haram, tanah suci? Allah Ta'ala. Musaibina yang bulan seni bulan haram Allah Ta'ala masih minha arba'atun sama-sama pakai Al-Quran Al-Karim tapi sama-sama haram. Bedanya apa? Itu tahu yang ini waktu tapi karena sama-sama haram. Maka nenek coba-coba zalim. Nenek jangan-jangan saya tidak bisa pastikan begitu kan karena harus butuh dalil yang lebih detail. Jangan-jangan berbuat zalim ini di bulan ini juga nuzikhu min azabin alim. Jangan-jangan Allah langsung memberikan azab yang pedih ketika berbuat zalim di bulan ini, bulan yang haram. Maka sebagaimana jemaah haji memuliakan tanah haram, ada dia kemuliaan waktu haram itu. Ingat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Paham tu dia maksudnya? Ini dia tanah haram doang, dia bani kebih-kebih. Tanah haram. Dan ini bulan haram. Dan keharaman yang memakai Al-Quranul Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu yang perlu kita ingatkan. Mudah-mudahan dengan demikian kajian diri kemarin aneh di kezalim di bulan ini. Maka dalam kajian para tasawuf, ahli tasawuf, bulan ini biasanya dipakai sebagai bulan untuk pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai mengagungkan bulan ini dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan bulan Dzulqa'dah ini lebih banyak mengamalkan istighfar sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan insyaallah waktu yang haram ini namun tergaya bagus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nih, paham maksud ibu-ibu? Ya kena bulan haram. Ini sekedar disebut doang. Bila perlu puasa. Puasa bilang tanggal Ayyamul Bid misalnya, tanggal 13, 14, 15 puasa. Terus Dzulqa'dah kena, jadi Dzulhijjah aja kan. Dzulhijjah aja 11, 12, 13 semua kan. Ayam itu dengan korban betul. Ayam tasyrik, ya puasa lah 14, 15 gitu kan. Atau puasa ayam sud tanggal berapa ya? Bila ayam sud ini ya 26 ada 2 itu 2 balu 2
siwa, puasa jelo petang bulan, biasanya di petang hati, puasa jelo menah, 12, 14, 15, ada menah hati, iya ke uni, uni dia wah ya puasa, ada puasa bulan Ramadan, bangun. Aku dah kajak kena menu tiangnya, tiang menu masih, dia tahu puasa sunat ni, dia sesatu si jemaah dia sama ni kena puasa kasih dah itu puasa dulu ni, akhirnya kurang-kurang semua kena batul puasa begitu dalam puasa. Kira-kira begitu. Jadi itulah keutamaannya mengindang bulan Zulqa'dah. Dan ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya mengagungkan syiarnya Allah, itu bagian daripada ketakwaan hati. Dan bulan haram ini adalah syiarnya Allah. Maka kalau perlu mengagungkan syiar Allah ini bulan Zulqa'dah dengan jangan sekali-kali berbuat maksiat. Zahir nende, maksiat batin nende, niat dalam ini dong nende. Mana itu jemaah haji sakit Makkah. Dia bani berniat dengit, haji itu kita. Dia jadi haji kita. Saya lamun dia paksa bit pula haji kan dia tidak mau kan. Batu orang 2 kali ditolak ini mau kan menunggu. Maka bagaimana hajinya kita? Ayo jadi haji kita, hakikat haji lah. Namun syariat haji berhenti. Nah, dojok Ka'bah, Baitullah, syariatnya mengunjungi Baitullah, berwukuf di padang Arafah. Itu rukun yang paling besar. Kemudian belum aja, ayat kunjungilah Baitullah yang ada di dalam kalbu. La yasauni ardi wala sama'i, firman Allah dalam hadis qudsi. Aku ini tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi. Walakin yasauni qalbu mu'minin. Labut sak bau tampung dulu adalah hatinya orang yang beriman. Maka dalam kajian tasawuf hati ini adalah Baitullah. Maka dalam menawak dan bau ojok Mekah kembik dak kepek, kembik dak ongkos, kembik memang datang jadual, kembik nak deportasi ke Tulakang doang 10 tahun dari Bengkulu misalnya. Tidak bisa itu jasad kita seperti itu. Yang minimal kalbu kita itu mengunjungi Baitullah yang ada di dalam kalbu. Ketika melirik ke dalam kalbu, kita melihat ada asma Allah di sana. Tapi bagaimana caranya? Ya tentu hati ini harus kita ajarkan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak ya zikir. Bermain saja zikir. Ini sudah yang sampaikan di beberapa tempat, termasuk di Adian Tutup. Bermain saja zikir. Ini bahasa Imam Ghazali kemarin sampai kita bahas kan tekniknya siapa? Muhyiddin Ibnu Arabi, la ilaha takhalli illallah, tarik itu takhalli. Kalau teknik yang berbeda macam-macam kan. Kalau sudah melewati teknik la ilaha illallah itu kan zikir nafi isbat itu Pak. Takhalli, takhalli. Kalau zikirnya sudah lebih cepat, maka diganti dengan zikir Allah saja. Meskipun banyak yang protes, nggak boleh berzikir Allah saja. Tapi dalam dunia tasawuf itu biasa. Zikirnya hanya kalimat Allah. Ingat kepada menyebut nama Allah. Al-Quruni al-Qurkum. Yang kita zikirkan ya dia. Dia itu siapa? Ya Allah. Maka bolehlah kita berzikir dengan lafaz Allah. Bagaimana caranya? Berbicara, saya nggak mau zikir la ilaha illallah terlalu cepat, nanti hilang tajwidnya. Seorang la ilaha illallah ini kan Al-Quran ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ayatnya. Maka la ilaha illallah adalah Al-Quran, bagian daripada Al-Quran. Maka dibaca sesuai dengan aturan bacaan Quran. La dipanjangkan, ilaha ma panjang. La ilaha illallah aja. Pendek sampai kelak. La ilallah. Kan kedengaran belum? Tidak ada tajwidnya, tidak ada mat. Kalau sudah terlalu cepat, ganti dia. Diganti pakai lafaz Allah. Caranya supaya dia bisa terkoneksi dengan kalbu. Bahasa Imam Ghazali, hati kita ini kan seteparan kalbu, bahasa Imam Ghazali. Yang namanya qalbun itu maknanya 2. Qalbun zahir dan qalbun batin. Qalbun zahir itu yang dia
pelajari si kedokteran. Itu yang kita sebut dengan nama jantung. Qalbun zahir itu jantung. Maka hadis yang mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam awak kami Arab mudghah segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Lamun salah segumpal daging senu, salah awak kesenaku. Itu berbicara tentang qalbu zahir, jantung yang dibicarakan. Ini namun dalam menurut guru saya ini, sekali lagi menurut guru saya namanya Dr. Tuan Guru Haji Syihabuddin. Beliau ini ahli hadis tamatan Al-Azhar, S3-nya dia langsung. Dari S1 sampai S3 itu semuanya ilmu hadis. Beliau ketika membahas hadis ini dari bahasa ini hadis tentang kedokteran, bukan hadis tentang nendek kanggo talonati, bukan. Karena dia sebut apa? Ala inna fil jasadi mudghah, segumpal daging. Maka segumpal daging di awaknya itu Nabi jantung itu yang disebut ala wa yal qalb. Silakan. Lamun salah jantung, salah awak. Lamun sakit jantung gitu. Ini. Dia terganggu pegawaian berat, dia terganggu kembe-kembe yang menyebabkan sakit jantung bapak kan lain. Enggak. Saya bawa dia kalau nanti sakit kotak. Cek kan lain apa biomedika. Medika itu, oh ini positif jantung Pak, mau lewat di sini atau tempat lain. Saya cari yang lebih murah kalau kena lain. Saya bawalah dia ke rumah sakit kota. Saya parkir di tempat parkir mobil, mau tanya nampak. Bapak. Begitu sampai di IGD, langsung dicek apa lagi jantung, langsung tahu si dokternya. Bapak itu tidak paham, sampai kok sini. Tapi jalan dari parkiran ke sini, jalan Pak sedikit, meskipun tapi jam mati itu. Untung masih hidup bapaknya. Oh, kanggo ganti ternyata. Kenapa? Yang bermasalah apa? Jantungnya, qalbunya, qalbun zahir. Tetapi ketika Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila qalbi aw ila sadri. Nabi mengatakan takwa itu gini, takwa itu di sini, takwa di sini. Maksudnya hati. Lagu ate sampai jantung. Hati yang merasakan tadi. Karena ada jantung di dalamnya, jantung ini alatnya, medianya, tetapi isinya adalah kalbu batin. Dia sak ngerasa, dia sak redak, dia sak tersinggung, dia sak cinta, dia sak benci, dia sak dendam, dia sak asik, dia sak sedih. Dia disuruh pidato sama sekali 4 kali. Lihat julun Menteri Agama ke pidato misal 4 kali ini kan. Pidato akan dilepaskan, akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lingkungan dan Biga Utara. Pedak-pedak, maka lebih berbeda. Itian atau liatin? Tidak. Kok bisa? Yang merasakan lagar itu apa? Kalbu yang di dalam itu, dia bisa merasa. Tetapi karena dia terkoneksi antara kalbu batin dengan kalbu zahir, maka otomatis kalbu zahirnya bereaksi. Jadi cepat. Itu bahasa Imam Al-Ghazali. Maka antara kalbu zahir yang kita sebut dengan nama jantung, dan kalbu sak ngerasa itu hubungannya erat. Nah inilah yang kemudian sing manfaatkan isi para ahli zikir. Bagaimana caranya supaya zikirmu masuk ke dalam kalbu batin? Mulai daripada kalbu zahir. Maka dengan zikir, setiap malam Kamis, setiap bulan kita ada zikir di Abiyatul. Ada namanya zikir sir. Dengan zikir itu kita tidak zikir pakai lisan, kita kalbu. Saya bilang dulu waktu itu cari denyut jantung unit lain, letusan dupa, kata Anton dupa. Ketika kita zikir, ketika lagi jantung itu, nyut jantung itu. Denyut jantung itu adalah denyut kalbu zahir itu. Kalbu zahir ini ajarkan dia berzikir. Setiap kali dia berdenyut, Allah sesuai dengan irama jantung. Nendek lawan, nendek lebih cepat, nendek lebih rendah. Tapi sesuaikan ritmenya. Kalau awal-awal jantung ini kan agak cepat. Allah, yang cepat. Allah. Tapi kalau dia mulai Allah. Cepat gerakan jantungnya, detak denyut jantungnya, cepatkan Allahnya. Tapi kalau lambatkan pula lapas Allah. Dan bersuku antara kalbu zahir dengan kalbu batin. Besok kalau sudah terbiasa, udah merau semalam doang,
Pak diri ini. Kenapa? Ketika dia berdenyut karena sudah kita ajarkan, otomatis dia bilang diri. Hatta dalam tidur pun, ini buktikan saja. Hatta kalau sudah latihannya benar. Hatta dalam tidur pun, denyut jantung peluru akan berzikir dengan zikir Allah, Allah, Allah. Tahatus bin nikmah. Saya bisa cerita begitu. Saya tahu tidak ada lagi. Melakukan semel. Sudah bercerita macam ini. Ini saya cerita ini hanya untuk menguatkan saja, bukan takabburan, tidak. Na'udzubillah. Nah ini jangan tahu semua. Lahir untuk beraja, tapi untuk si nenek hanya diberikan ruang, perasa sisi Allah. Itu caranya. Allah. Nah, lamun terbiasa paling penting dalam sekilo semalam ya 10-15 menit. Allah. Nanti awak mingki ini kekerasan, lemes dengan tenang saja. Nanti tiba-tiba idap, tiba-tiba ini meridap dari dunia itu sidang. Telah. Lalu si takut si batur lalu itu dia perang juga mati. Yang menakutkan kemudian lalu menidap. Kenapa? Kok begitu rasanya? Karena itu sudah mulai pindah alam bawah sadar. Jadi otak kita ini sudah otomatis pindah ke alam bawah. Nah iya saya takut si batur. Ini dia sadar mati, dia mati. Nah iya saya takut tang sini nanti. Tapi kalau tidak dicoba kan tidak tahu rasanya. Coba ya sih. 10-15 menit. Coba. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kira-kira begitu. Benar nih sebulan nih lagu beda suku parah yang tapi yang shopping yang begini ini yang saya parahkan. Kemudian ada yang orang tidak mengerti ya, dia tidak tahu macam mau minta dia sama parah tapi lah aneh betul maka dulu. Oke, itu untuk kita belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersebut yang marak baru, terus jangan perlu mengatakan, oh ya puncak. Tidak, ini proses belajar. Jangan dikatakan dengan tahu menu. Dengan untuk balik atau zikir mesa ate kan. Orang-orang dipandang rendah semua itu. Lestri, zikir. Nah, itu Anda baru belajar benar, baru mulai belajar. Terus puncaknya bagaimana? Puncaknya itu hanya orang yang melakukannya yang tahu. Malam jaduk, lam yakut. Karena nanti akan merasakannya sendiri dan rasa itu tidak akan bisa diceritakan. Seada rasa dia tahu cerita berbeda, hanya mampu mengeluarkan kalimat-kalimat sederhana untuk menggambarkan rasa itu. Demen dek sopor balu Daudin, teman sekali lupa. Apa ini demen kedua? Tidak merasa secara dalam hati itu kan dia terungkap, dia tahu cerita jawab dengar. Enggak ini suka banyak dari anak setia, enggak nunjuk untuk menunjukkan apa? Betapa mendidiknya hati kita ojoknya ini. Itulah yang namanya rasa itu. Maka dia tahu nilai batur melalui rasa. Lain-lain rasa batu. Karena saya demen mancing. Saya demen mancing dia tahu bengaan batur. Aku baik tok main. Dia tak rasa dengan. Rasa demen main bola. Dia demen main bola. Demen boya main bola. Lagu itu bengak kita dengan main bola. Cukup. Saking culuk jam 4 malam untuk lomba bola semua saya ngasal dia. Lagu itu kena bengak lalu. Jadi saya rasa-rasa batul beda-beda rasa. Dia tahu bengak lalu. Ini anu deh bagi itu geneng kan. Atau saya geneng ngupi. Kadang geneng ngupi dah paksa yang ngupi dan ini. Yang ini yang terkena si dokter sakit kan. Pak, Bapak ngopi ya? Ngopi. Dia bisa berhenti Pak, dalam mangan gemes nih. Padahal sakit. Mulai yang dong mati rasa semua. Nah, itulah yang dalam mangan semen di dunia. Oh ini doa di dunia. Lagu dalam mangan. Aduh, bantu lu nih. Justru saya yang terbeli kuki. Nah, itulah yang namanya rasa. Mudah-mudahan belum ini dan masing-masing orang dengan zikirnya itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Dalam heningnya ketika dia berzikir, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Tergantung jiwa kita masing-masing. Kalau jiwa kita ini senang, jiwa kita ini lebih dominan kasih sayang, maka akan nampak pada diri penuh hati, sikap itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ya,
Tapi nanti bisa saja yang nampak itu sifat Qahhar dan Jabbarnya Allah. Bahkan zikir saya keras, meling melawan Tuhan, hancurkan, hancurkan. Oh itu berarti padahal kuat zikir. Berarti yang dominan pada dirinya adalah sifat Qahhar dan Jabbarnya Allah. Tidak usah dipermasalahkan. Arab satu kecandangku, arab sak sabar. Tempelnya sabar. Suruh ngopok si senine sabar. Menurut. Oh berarti lebih dominan pada dirinya sifat saburnya Allah. Jangan salahkan. Misalahan si batu. Sehingga tawa sejari zikir, suruh ngopok si senine ni. Tak masalah. Embek. Pokok embek kayu maksiat macam kan. Kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi itu. Soal 42. Baik, kita lanjutkan baca kitabnya. Nggih, katui masih dibahas Bismillahirrahmanirrahim. Sampun tutup penjelasan Bismillah Rahman dan Rahim. Sekarang saya bacakan hadis. Jadi malam Ahad sak sampun liwat, kita sampai pada satu hadis yang hadis ini cukup panjang, disebutkan oleh Syekh Muhammad Haqqi namanya. Beliau punya kitab namanya Ruhul Bayan. Kitab tafsir dan tafsirnya tafsir sufi. Dan kayaknya hadisnya ini yang tidak terlalu familiar. Bukan berarti yang sudah banyak baca hadis, tapi setahu tiang ini tidak ada mungkin di hadis-hadis yang kitab hadis yang tabal yang 6 hadis itu. Aku kembali baca. Jadi kalian dari motivasi dan mungkin sebagian kelompok sudah mendengar hadis ini. Yang bacakan panjang sekali. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahasa niki ulama niki meriwayatkan hadis Nabi. Ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan. Biasanya kalau ada sebutan diriwayatkan itu biasanya menunjukkan hadisnya baik. Annau qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lailata usriya bi ila samai urida alayya jami'ul jinan. Malam kesak lalu Isra dan Mi'raj bersenang. Urida alayya jami'ul jinan. Dihamparkan kepadaku selaput surga. Laput surga itu kita bersenang. Fara'aitu fiha arba'ata anharin, maka aku menyaksikan di dalam surga itu ada empat sungai. Nahran min ma'in, sungai yang dari air. Wa nahran min labanin, sungai yang airnya itu adalah air susu. Wa nahran min khamrin, dan sungai yang airnya adalah khamar. Wa nahran min asalin, dan yang keempat adalah sungai yang airnya itu adalah madu. Jadi pokok madu. Oke. Ini mungkin sebagian sudah banyak yang dengar. Lanjutan ya. Fakultu, maka aku berkata bahasa Nabi SAW, ya Jibril, min aina taji'u hadhil anhar wa ila aina tadhhab. Berketuan untuk malaikat Jibril bahasa Nabi Muhammad. Jibril, boleh datang air pokok sampah ini, air, susu, khamar dan madu. Ingat, khamar di dunia haram, tetapi di akhirat sudah tidak ada haram lagi. Semuanya sudah tidak ada hukum syariat di sana. Nih, yang lanjut. Oleh datang air pokok suni membelai, ya bahasa Nabi Muhammad begitu. Qala, maka Nabi bahasa Jibril, tadhabu ila hawdil kautsar. Oh pokok seni lalu jok telaga al-kautsar. Dia tiba sampai ini air sampai madu semua telaga al-kautsar. Terus wala adri min aina taji'u. Lagu bahasa malaikat Jibril ketawa ke alai ngali rai pokok seni. Tahu kenapa kok lagu ni? Sungai. Apa bahasa ni tu? Allah telabah. Ndek kok bahasa dia tu Allah nu kode. Koko pelik dengan koko. Dia kok dengan koko ada. Sungai besar. Telabah apa pelik. Anjing ndek. Sungai dekat Balen sama belik. Apa besar. Anak Allah kan. Telabah pelik. Meni bahasa malaikat Jibril. Oh ini telabah ni dan tiba jok laga al-kautsar. Lagu dia ketahuan minggu dia datang masih. Oh ternyata malaikat Jibril dan dia ketahuan dia datang. Terus Nabi bahasa malaikat Jibril, fada'u Allah Ta'ala liyu'allimaka aw yuriyaka.
Aneh sida ya Muhammad bersama malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberitahumu, memperlihatkan beliau di asal usul telabah sendiri. Pada rabbahu faja'a malakun fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berdoa. Setelah berdoa datanglah malaikat. Kemudian memberikan salam kepada Nabi. Ini malaikat yang lain datang. Tsumma qala mu Nabi basan malaikat saat datang mulia niki, ya Muhammad, ghammid ainaika. Ini salah cetak ini. Ini ainaya. Ini salah cetak. Ainaika. Yang benar. Dia dihapus alifnya. Ya Muhammad, ghammid ainaika. Hai Muhammad, bersama malaikat sini, coba pejamkan matamu. Diam. Qala, maka Nabi berkata, faghammatu ainaya. Maka aku tutup mataku. Diam, kata Nabi Muhammad. Tsumma qala iftah ainaika. Kemudian setelah saya memejamkan mata, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat itu berkata lagi, iftah ainaika. Nanti mau buka, menentang. Fafatahtu fa idza ana 'inda syajaratin. Dia membuka mata, menentang kata Nabi SAW. Tiba-tiba aku berada di bawah sebuah lolong kayu pelik, lolong kayu, pohon kayu yang besar. Wa ra'aitu qubbatan min durratin bayda. Dan di situ aku melihat ada kubbah. Yang kubbah ini dibuat dari durratin bayda, dari permata yang warnanya putih mengkilat. Oke. Walaha babun min zahabin ahmar. Dan kubbah ini memiliki pintu dari emas yang berwarna merah. Wa kuflun, dan dia punya ada pintunya dari emas, tapi pintunya ini pakai gembok. Ada kuncinya, ada gemboknya. Kuflun. Law anna jami'a ma fid dunya min al-jinni wal insi wa ala tilka al-qubbati wudi'u ala tilka al-qubbati lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabalin. Maksud balik kubah sunuk bahasa Nabi. Seandainya selaku isi dunia jin kerja manusia terkolok di atas kubah seni, niscaya mararuan kedip nyontok di atas gunung sekocek. Seluruh dunia manusia, seluruh dunia kerja jin terkolok di atas kubah selaku mararuan bina mararuan kedip satu kolok di atas gunung kocek terus saking pelik kubah seni. Anjing. Wa ra'aitu hadhil arba'ata anhar. Setelah itu muka kita telabah baru 4 takhruju min tahta hadhil qubbah. Saya lihat ternyata 4 telabah senu dia disukun dia bawa kubah senu oleh subuh. Jadi bangun kayu kemudian muka kita kubah mulai bawa kubah senu oleh sugun apa sekarang? Telabah senu, telabah sampah tonek. Walamma aradna an narji'a, setelah saya melihat telabah itu bahasa Nabi menentulak bahasa. Lalu sendik mantulak qala li Malik muni malaikat senunduk aku bahasa Nabi. Faqala li dzalikal malak. Malaikat itu berkata, "Lima la tadkhulul kubbah?" Kenapa wahai Muhammad engkau tidak masuk ke dalam kubah itu? Betapa kembe ke dalam kubah semua. Ada desa serius ni. Mbe asal usul desa kepala darat 4 telabah sabaru dagak sini. Qultu, kemudian aku menjawab bahasa Nabi, kaifa adkhulu wa ala babiha quflun la miftaha lahu indi. Berbeda dia kamu. Kan dia kubah dia nombor 2 kunci. Model kunci dia, nombor 2 nombor gembok. Model yang dikudai kunci bahasa. Qala meni bahasa malaikat sunun. Oh, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kunci kubah dia. Gembok dia berdua kunci. Apa jadi kunci? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bergembok atin berkat Bismillah dikebuka atin kan. Mudah-mudahan bergembok rezeki berkat Bismillahirrahmanirrahim terbuka rezekinya. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Mudah baik dari hadis ini berarti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kunci dari segalanya. Kurang rezeki, Bismillahirrahmanirrahim. Pakali. Dua lalu musibah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ingat ketika baca Bismillah, isinya adalah dengan penjelasan tiang saksangkun liwat lain.
Ada tamu dia belum mati. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya susah diri. Pembek lebih minta enggak kena bismillah. Dia belum mati, nanti kan nyumpak doa Quran ini Mas. Falamma danautu minal kufri. Dia mengkuar rapat kojok gembok senu. Wa qultu Bismillahirrahmanirrahim infatahal qaflu. Nah, dia rapat oleh apa namanya? Apa itu? Gembok senu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau kebuka terus satu Nabi ada. Gembok senu. Kebuka kunci. Wa dakhaltu fil qubbati fara'aitu hadhihi al-anhar tajri min arba'ati arkanil qubbah. Muktama jog dalam kubah pasal Nabi dia mengtama jog dalam kubah sunu. Dia tak ke telapah sunu baru ternyata telapah sunu tajri min arba'ati arkanil qubbah. Dia mengalir dari 4 tiang daripada kubah. Dari kubah itu berempat tiang. 4 telapah ngalir oleh 4 tiang kubah sunu. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil qubbah. Kemudian aku melihat ada tulisan di tiang-tiang kubah itu. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Bismillah. Ini mungkin hadisnya dhaif, lagu yang bebas sudah. Terkadang ada semangat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira iya. Wa ra'aitu nahrul ma'i yakhruju min mimi bismi. Moga kita sungai pertama yaitu sungai air keluar dari mimnya kalimat bismi. Bismi artinya iya udah sugun terabah sapakan. Wa ra'aitu nahral labani yakhruju min ha'i Allah. Saya melihat kemudian sungai kedua, sungai susu keluar dari haknya lafaz Allah. Kemudian wa naharal khamri yakhruju min mimir rahman. Saya melihat kemudian sungai yang ketiga keluar dari mimnya kalimat Ar-Rahman. Wa nahrul asali yakhruju min mimir rahim. Kemudian saya melihat sungai yang keempat, sungai madu itu keluar dari mimnya kalimat Rahim. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ati minal basmalah. Maka setelah itu saya paham bahasa Nabi. Ternyata asal usul sungai Sampatno dari kalimat basmalah, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah azza wa jalla, maka ketika itu Allah berfirman, ya Muhammad, man dzakarani bi hadhil asma'i min ummatika biqalbin khalisin min riya qala bismillahirrahmanirrahim saqaitu min hadhil anhari. Nah, tiba-tiba selesai itu bahasa Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian berfirman, nanti Malik Allah, ya Muhammad, Muhammad, saya berzikir kepadaku dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, dengan biqalbin khalisin min riya, dengan hati sak bersih, suci, murni dan cara riya, dan cara sombong, dan cara riya, dan cara baca Bismillah dan dengar si batu. Dan cara baca Bismillah dan jadi gaya doa. Dan cara baca Bismillah dan keparan ahli zikir. Dan cara baca pulang khalis sampai matu. Nanti dengan khalis murni. Khaluso artinya murni. Berarti kalau ada campurannya entah dari murni. Nah kan dia sampai dalam berbencut lah. Ini contohnya. Ini air 1 gelas. Ini bisa kita minum. Buat kayak contohnya gitu. Ini ketika dikasih mau tenginam. Kemudian aku tenginam ya. Telan pakai terima pakai air dikit dengan penuh penerimaan kembali karena dia murni dalam campuran. Coba nane meni air sabar sini perlu ke tengkengin segede. Sekecot mau tamat ke dalam gelas no. Jadi namanya apa deh? Jadi namanya padian atau deh? Nganggur doa, ini. Dikemele kembali. As kecot padiannya, as tengkuku, tengkengin ke hidung. Sama itu dalam. Dia beruang ya. Anda mau minum tidak? Dikemele kembali karena sudah tidak murni lagi, ada campuran. Maka hati yang ikhlas, hati yang tulus itu adalah yang murni dalam campuran. Namun dalam kajian tasawuf, ndek melek
Ndik melek kepeng karena bismillah. Ndik melek pegawaian karena bismillah. Meskipun itu benar, misalnya ada orang yang wajib bismillahirrahmanirrahim, saya minta kepada Allah berkat bismillah, mudah-mudahan tidak kepeng duit. Apakah orang ini salah atau benar? Benar. Bismillahirrahmanirrahim, ayo ini sampai lotoh ini bismillah. Ada saya kepeng meradik-malik misalnya. Ya Allah tuna sijat, ada sama meradik-malik berkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang ini benar? Ya benar. Karena dia masih dikatakan ikhlas karena mintanya kepada Allah. Tetapi kalau dalam kajian tasawuf yang dimaksud dengan khalis itu, yang murni itu adalah dia nak melin apa aku, surga doang dia melin. Apa yang dia mau? Hanya dia mau ridha Allah saja, wajah Allah. Dia ingin mengenal Allah saja, ingin mengetahui Allah saja, maunya Allah saja, murni, dia nak campuran lainnya. Nah kalau seperti itu perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka firman Allah, qala bismillahirrahmanirrahim, saqaitu min hadhil anhar. Maka orang yang seperti inilah yang akan minum dari 4 jenis sungai yang tadi. Ini menet ke Pak Bian atau dia? Aku di Pak Bian, oma tuh wah terasa dia kalau kuliah ini. Air masih wah terasa. Susu bilang mana? Homer wah lah. Mereka satu yang bilang misal. Masuk rakyat melek malik nih bawaan dunia, akhirat nih mak. Jadi kan gambaran tentang betapa nikmatnya kelak di akhir. Ini hadis ini menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Poinnya itu sebenarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pembuka segala bentuk kesusahan, pembuka segala bentuk kesusahan. Bahkan banyak ulama yang mengijazahkan meskipun ini niatan ini. Kenapa Pak yang di saya dengan yang benar paman lah. Paman saya ini dulunya itu pengojek, bisa si Ina dan dia sendiri yang cerita masih hidup dengan paman ini. Lah hidup susah Pak dia. Pengojek pegawai. Tiba-tiba suatu hari dia ketemu dengan orang yang mengajarkannya dia bismillah. Dia tidak kenal orang apa ini. Menemele bagus rezeki resmakdor, amanah bismillahirrahmanirrahim sini. Oh nggih. Wah entah iya doang baca ribuan saya baca. Dia udah mulai rezeki saya tuh makin terbuka. Sekarang jadi kontraktor dia. Berdua yang dia berdua CP lalu kontraktor sudah. Artinya arak lah ketimbang sak lain. Yang menemele peninggi Pak dia bertambah kaya misalnya meskipun tidak bertambah harta misalnya, minimal bertambah istri kan. Pakai bismillahirrahmanirrahim ini bisa. Insya Allah. Lagu menurut yang terlalu rendah. Kalau kita meminta dengan nama Allah yang paling agung dan bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kita minta cuma uang. Terus yang kita mintalah yang paling agung dari Allah. Apa tadi? Ridhonya itu. Minta ridha Allah. Diminta ridha kepeng-kepeng, alhamdulillah bonus itu orang. Diminta amalan bismillah karena ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, berkesuruh malik-malik sekali si senina ada kan cemong sama. Belum beda kan? Yang besok kita ngidang ule-ule tempelnya terus senina kan susah sama. Aduh, baik. Baik, kita lanjutkan. Wakil hadis. Dalam hadis yang lain, nah, Nabi pesan Nabi lah. Hadis Nabi angkat keren ini bakal berbeda. La yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi pesan Nabi tidak akan ditolak doa yang awal doa ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian saja tentang bismillah, tetapi penjelasan yang lain tentang bismillah ini sebenarnya cukup duit. Hanya tinggal berpintar dan bismillah ini meresap ke dalam kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, yang ulang sekali lagi. Namun bahasa Imam Abu Mansur Al-Hallaj. Tetapi orang ini sedikit kontroversi, tapi tidak apa-apa. Karena beliau ini orang yang dibunuh. Tapi dalam ulama tasawuf, beliau ini orang yang dikagumi. Banyak orang yang mengatakan beliau kafir. Karena beliau mengatakan laisa ma fi jubbati hadza illa Allah. Dia ada dalam jubah ini kecuali nenek kecuali Allah. Tapi itu bukan maksudnya dia mengaku Allah, tidak. Panjang saya jelas. Tapi beliau mengatakan begini tentang bismillah. Nabi
Bismillah minal abdi bimanzilati kun minal haqi. Tapi dengar, Bismillah itu kalau diucapkan oleh seorang hamba itu seolah-olah seperti kalimat kunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nitikan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayat. Hanya saja perkaranya Allah, kalau beliau berkehendak Allah Subhanahu wa taala ini cukup kun fayakun, maka jadilah dia. Maka kalimat kita, kunnya kita itu kan Allah kun. Kalau kita, apa kunnya kita? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillah ini seperti kun pada diri Allah. Bismillah pada diri hamba sebagaimana bimanzilati kun, seperti kalimat kun pada diri Allah. Paham maksud ini? Mudah-mudahan dia yang yakin lagu. Bagaimana dia mencoba si Pak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini bukaan kelawang bangkat dalam, mau betul-betul penuh berarti ini ikhlas. Ini pembuka segala sesuatu ini Pak Dian ya. Oke baik. Nabi pesan beliau, wal kalam, kita lanjutkan. Khususnya hadisnya panjang sekali. Poinnya adalah hadis Sabaru 4 telapah. Sumbernya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya baca Bismillah dengan kalbu yang tulus, maka Allah akan berikan dia minum dari 4 sungai itu. Ini menurut hadis ini, meskipun hadisnya dhaif, ya tidak apa-apa. Belum yang kelogo ya lamun demele tulen-tulen bertasawuf ya. Jangan cari apapun. Cukup cari yang Maha Esa saja. Cari Allah saja. Mau bacaannya apapun. Entah Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Selaku jenis zikir ini, ya tujuannya cuma satu, yaitu tujuannya kepada Allah. Namun narap dengan baca wirid ini, ada yang sama menit, wirid ini ada yang sama menit, ya silakan saja, tidak apa, itu boleh bagi dirinya. Apakah dia ikhlas? Ikhlas kalau memang mintanya kepada Allah, tapi ikhlasnya rendah. Ikhlas yang paling tinggi adalah tidak ada yang kita inginkan dari ibadah kita, dari zikir kita, kecuali kecintaannya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Mudah-mudahan kecintaan mahabbatullah, mudah-mudahan kita ini diberikan rasa cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan cintanya kepada kita semua. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hubbullah ya paling tinggi. Sering orang mengkaji tentang ma'rifat, yang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Tapi ma'rifatullah itu adalah awal. Puncak dari ma'rifatullah itu adalah hubbullah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Itu sebabnya orang-orang yang sudah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mereka disebut dengan nama waliullah. Nanti dengan waliullah, kekasih Allah. Sifat para kekasih itu apa? Mencintai. Ini belajarlah untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Wal kalamu 'ala al-basmalati min al-asrari wal lataif la yadkhulu tahta as-sirr. Pembicaraan tentang bismillah, bahasa ulama ini, minal asrar, sir-sir bismillah itu, wal lataif, perkara-perkara lembut yang berkait dengan bismillah, la yadkhulu tahta hasrin. Tahu rekeng masih duit bahasa lagu dewa yang cukup. Wabillahi taufiq ya bahasa. Summa, kemudian beliau mengatakan, lanjutkan kalimatnya, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nah, waktu mulai selesai baca bismillah, nah nih mulai ngaji kita. Boleh mak lanjutkan. Makin akan dengar roh punya dua. Yang besar burung meloroh. Dewa yang jadi dia. Maka apa aja? Apa sejam 10 dewa yang hasil. Ya, mudah-mudahan mungkin poin-poin sabar sampun dikirangan ada kembali. Jadi pengingat kita terhadap ilmu-ilmu yang sebelumnya. Jadi ciri penuntut ilmu yang baik itu adalah nanti ilmu itu meskipun diulang sampai 1000 kali, dia akan tetap mendengarkannya seolah-olah dia baru pertama kali mendengarkannya. Itu dia adab ya. Jadi tidak apa-apa. Ini hadis ini mungkin Ustadz hari ini sudah mendengarnya ribuan kali mungkin, tapi beliau tetap mendengarnya. Mau karing, mau dengar yang buatkan kembali nanti. Mereka mana semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun
terus bismillah, upayakan setiap ucapan bergerak kalbu itu supaya kalbunya tidak terbiasa lagi. Ya, oleh malam ini kita akan mencoba melatihkan kita dengan teknik sabar. Mudah-mudahan nih, kalau perlu berzikir la ilaha illallah, teknik yang mana kita pakai? Teknik Muhyiddin Ibni Arabi. Tapi kalau sudah zikirnya Allah, 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 teknik mana yang kita pakai? Teknik yang tadi. Nanti kalau ada yang bertanya, baru dia zikir hahu hahu. Lah mak, memang wajib. La ilaha illallah. Ada teman hahu 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 hahu. Ya mak. Nanti dia jelaskan sedikit demi sedikit. Yang boleh ngeloncat, baru ngaji, boleh langsung ma'rifat. Ini dia. Ma'rifat atau tidak itu kan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Untuk tinggi ilmu, kemudian ijab sini kemudian ini. Maka jangan merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Jangan sombong dengan zikir yang kita amalkan. Jangan sombong dengan amalan yang selalu kita amalkan. Kenapa? Kalau Allah tidak berkehendak, peluru tidak akan sampai kemana-mana. Tapi teruslah memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan membukakan kita hijab. Hijab kita maksudnya, hijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bicara tentang hijab. Berapa banyak hijab, berbagai model buka hijab tema. Nah ini riwayat sila mutulis perkemarin dan nasab selaku. Riwayat sila berapa kali? Paham berapa kali? Apa paham itu ya? Oh, pembuka kunci saja. Pembuka kunci lah, paham. Berarti lagi bengkok-bengkok lagi seningan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hasil. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan merasuk ke dalam kalbu, mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan, dan yang lebih penting mudah-mudahan menjadi petunjuk, menjadi taufik sehingga kita bisa beriman makin kokoh dan bisa beramal makin baik. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Sirrul Fatihah.